Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih cara mengatasi teror pinjol legal maupun pinjol ilegal di HP kita. Ada beberapa hal yang mungkin harus kalian perhatikan terlebih dahulu ketika kalian mendapatkan banyak teror seperti ini. Mungkin buat teman-teman yang sekarang sedang galbay pasti tahu lah ya, sehari tuh banyak ratusan bahkan mungkin ribuan telepon masuk jika kalian gak angkat dan tujuannya hanya untuk menagih pinjaman online kalian saja. Perlu kita ketahui, kita harus kenali dulu nih aturan dari OJK dan kita harus tahu dulu bagaimana prosedur penagihan mereka. Biasanya mereka itu akan melakukan penagihan kepada kalian melalui WA. Nah ini yang paling sering ya, kenapa? Karena WA itu paling gampang diakses dan mungkin gratis juga. Jadi DC ini bisa terus-terusan menghubungi kalian. Biasanya awalnya itu sopan-sopan, awalnya baik-baik. Namun kalau sudah mulai amat telat kalian, semakin kasar cara mereka menagih kalian. Bahkan nggak sedikit pula yang menggunakan kata-kata yang mungkin menyakitkan untuk menyakiti kalian. Jadi tujuannya apa sih? Tujuannya sebenarnya sederhana, yaitu membuat kalian geram, membuat kalian merasa risih, dan membuat kalian merasa tidak nyaman. Dengan begitu, mau nggak mau kalian harus mencari dana talangan untuk menyudahi dan menyelesaikan teror-teror seperti ini, teman-teman. Nah, sekarang apa yang harus kalian lakukan? Apakah kalian harus cari pinjaman lain? Apakah kalian harus cari dana talangan di tempat lain untuk melunasinya agar kalian terhindar sementara waktu? Jawabannya enggak. Hindari kalian untuk melakukan pembayaran apapun. Jika memang uangnya belum ada atau uangnya masih pas-pasan, sebaiknya kalian gak usah memilih jalur untuk memperpanjang cicilannya. Karena biasanya dari beberapa aplikasi pinjaman online itu menawarkan untuk nge-split atau membuat tagihan itu menjadi cicilan lagi. Sehingga ini akan makin membengkakkan hutang kalian. Yang mana ini merupakan akal-akalan pinjol tersebut agar utang kalian ini malah nggak berkurang, malah akan jadi bertambah ya. Kalian sudah bayar, kalian sudah nyicil, malah bunganya semakin tinggi. Ya gimana tidak, kalian men-split lagi, otomatis kan akan ada bunga di pinjaman baru kalian tadi yang digunakan untuk menyicil tagihan kalian tadi ya teman-teman. Jadi kalau memang kalian masih ada uang beberapa, ya kalian simpan aja dulu. Lebih baik kalian biarkan hutang kalian, maka nanti itu hutang kalian akan mentok-mentok. Kalau pinjol legal nih ya, mentok-mentok akan jadi 2 kali lipat. Misal pinjam 1 juta, maka akan jadi 2 juta. Ya udah, kalian kumpulkan aja 1 juta dulu sesuai hutang pokok kalian. Nah, sembari itu kalian tunggu promo-promo dari pinjol tadi. Siapa tahu ada penghapusan denda dan penghapusan bunga yang mana kalian bisa bayar dan kalian bisa melunasi hutang kalian dan kalian bisa terbebas dari pinjaman online kalian. Ya, bukannya saya mengajari kalian untuk tidak bayar dan untuk galbay, enggak. Tapi kalau kalian memang tidak ada uangnya, ya nggak apa-apa ya, kalian galbay aja dulu. Ya mau digimanakan lagi? Kalian mau jual aset atau mungkin kalian menggunakan uang makan kalian sehari-hari. Ya ujung-ujungnya kalian sendiri yang akan dirugikan. Gak apa-apa, kalian ambil aja kemungkinan terburuk, yaitu utang kalian jadi 2 kali lipat. Kumpulkan sebaik mungkin hutang-hutang kalian sampai nantinya terkumpul. Kalau sudah beres baru kalian bayarkan. Jangan kalian cicil bayar-bayarnya ya teman-teman, nanti ujung-ujungnya utang kalian akan semakin besar. Ujung-ujungnya kalian nggak berasa bahwa kalian udah bayar, padahal kalian sebenarnya sudah bayar. Kenapa ya? Karena bunga dan denda tadi yang seakan-akan hutang kalian ini nggak ada habis-habisnya teman-teman ya. Jadi ketika ada telepon, ketika ada WA, ya udah kalian nggak perlu respon. Kalian mau respon nggak apa-apa, sekali aja respon habis itu udah. Jangan terus-terusan ditanggepin, jangan terus-terusan direspon. Yang ujung-ujungnya malah akan merugikan kalian dan membuat DC ini berpikir bahwa kalian ini bisa ditekan, bahwa kalian ini bisa kooperatif dan bisa dikejar untuk pembayarannya. Itulah mereka akan semakin gencar menagih ke kalian teman-teman. Sekarang ada pertanyaan nih. Kalau misalnya WA nggak direspon, telepon nggak direspon, ujung-ujungnya DC ini akan menelpon ke kantor kita. Nah, itu gimana solusinya? Saran terbaik adalah kalian ngomong masalahnya kepada atasan kalian atau mungkin kepada HRD kalian. Di mana biasanya mereka langsung menelpon atau menghubungi HRD ya. Nah, kalian ceritakan kondisinya, minta tolong ya. Minta tolong kalau Pak, Bu, misal ada telepon dari pinjaman online ini. Mohon diinfo bahwa saya tidak ada atau mungkin nggak usah ditanggepin karena nanti akan terus mengganggu kantor ini. Mohon maaf, saya kemarin ada musibah sehingga saya terjebak di hutang pinjol. Nah itu nggak apa-apa teman-teman ya. Lebih baik kalian jujur, itu akan menjadi sebuah solusi buat kalian. Dibandingkan kalian sembunyi-sembunyi, diem-diem, nanti kalau DC-nya ini telepon ke kantor, maka akan otomatis kalian sendiri yang akan jadi ribet. Nah kalau untuk pinjol ilegal bagaimana? Ya kalau pinjol ilegal terserah ya, kalian nggak usah bayar juga nggak apa-apa, kalian mau bayar juga nggak masalah. Tapi pinjol ilegal lebih parah sih, utang
bunga kalian bakal terus bertambah. Makanya sebaiknya kalian hindari yang namanya pinjol ilegal. Memang gampang cair, tapi resikonya sangat berat. Namun pinjol ilegal kalian nggak akan bisa atau tidak akan terkena urusan secara hukum ya, karena memang namanya ilegal ya, nggak dibayar pun nggak masalah. Kalian cuma ada urusan dengan si pemilik aplikasi pinjol ilegal tersebut. Itu aja teman-teman. Tapi proses penagihan dan syarat sebar data itu jauh lebih parah di pinjol ilegal. Kenapa ya? Karena mereka tidak takut hukum, karena mereka bebas melakukan apapun, karena mereka tidak diawasi oleh OJK ya. Jadi kuncinya adalah kalian cuman kuatkan mental, kuatkan psikologis kalian. Karena apa? Kalian akan menghadapi hinaan-hinaan, cacian-cacian, terus kemudian teror-teror seperti ini. Kalian harus siapkan mental terlebih dahulu. Nah setelah itu, selama mental kalian oke dan kalian gak masalah, maka ini bukan menjadi masalah yang besar lagi. Terima kasih, semoga video ini bisa membantu, dan semoga yang saat ini sedang berhadapan dengan DC pinjol dan terjerat di hutang pinjol segera mendapatkan banyak rezeki, segera terbebas dari hutang pinjol dan bisa melunasi semua hutang-hutangnya. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.